Halo guys, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kuasai emosional. Firman Tuhan bilang kayak begini, kalau kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Ini menarik. Ketika ada jemaat nanya, Pak Pendeta emang bisa ketika saya lagi emosional, saya tidak berbuat dosa? Emang bisa ketika manusia sedang emosi, sedang marah besar, lalu kita bisa tidak berbuat dosa? Firman Tuhan berkata, bisa. Kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Di dalam Efesus 4 ayat 26-27, perhatikan baik. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Garis bawahi dulu, saya akan membahas tentang apabila kita menjadi marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Artinya gini, berarti ada di posisi kita marah, kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Ada. Saya contohkan, yaitu pribadi Yesus. Kita tahu ceritanya waktu Yesus marah kepada para pedagang-pedagang yang sedang berjualan di halaman Bait Allah. Yesus menegur mereka. Yesus marah. Kita bisa menemukan ini di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17, Markus 11 ayat 15 sampai 19, Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Di situ mengisahkan Yesus marah karena mendapati para pedagang berjualan di halaman Bait Allah. Lalu singkat cerita Yesus mengusir para pedagang itu dan membalikan meja-mejanya dan menghamburkan uang hasil dagangannya itu ke tanah. Yesus marah tetapi tidak berbuat dosa. Ada dua hal yang Yesus mau berikan kepada kita ketika kita marah, jangan sampai berbuat dosa. Yang pertama, Yesus marah itu atas kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Yang kedua, ia ingin menyadarkan para umatnya, para imam, ahli Taurat, untuk tetap sejalan dengan kehendak Allah. Bait Allah harus sejalan dengan kehendak Allah. Kalau kita beda, kalau kita marah itu untuk keinginan kita sendiri. Dengan kata lain, kita butuh yang namanya pengakuan. Ketika ada orang lain, entah itu pasangan kita, tidak sepaham dengan kita, lalu kita cekcok, berantem, marah, pukul-pukulan, saya berani jamin, waktu Yesus marah, dia tidak konslet pikirannya. Mulutnya tidak mengeluarkan sumpah serapah, kata-kata binatang, kata-kata kotor, bahkan baku hantam. Tapi kita beda. Ketika kita marah, kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Ibarat kabel, kita konslet. Lalu kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita ini. Sehingga yang dikeluarkan adalah perkataan yang sia-sia. Dan ketika pikiran kita tidak bisa kita kendalikan, perkataan kita selalu perkataan yang negatif. Lalu kita main fisik. Kita pukul, hantam sana, hantam sini. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa mengerti kita, dan kita memaksa orang lain untuk mengerti dan menyetujui pendapat kita. Lalu kita butuh yang namanya pengakuan di bidang apapun itu. Kalau contoh pengendara motor atau mobilnya diserempet, lalu bersih tegang, kamu yang salah begini, bukan kamu yang salah, kamu begini-gini. Butuh yang namanya pengakuan. Tidak ketemu, berantem, cekcok, emosional. Itu adalah marah yang berbuat dosa. Kalau Yesus tidak, dia marah bukan karena keinginannya sendiri, itu atas kehendak Bapa dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia ingin menyadarkan kembali lagi kepada yang namanya kehendak Bapa. Kalau kita beda, butuh pengakuan, butuh disetujui. Kita nggak mau kalah, kita mau selalu menang. Tiba-tiba tidak ada yang sejalan dan sependapat dengan kita, kita emosional. Tadi pengendara, sekarang suami istri. Suami istri kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada saling mengalah, tidak ada kasih Kristus dalam keluarga, berantem. Kenapa? Tidak ada yang mau ngalah. Dua-duanya butuh pengakuan, butuh pembelaan. Dua-duanya merasa lebih benar. Kamu yang salah, saya yang benar. Butuh pengakuan. Ini mengerikan. Masalah anak pun rumah tangga bisa hancur. Hal simpel, contoh, anak
besok, atau misalnya contoh anak lagi sekolah, istri nggak bisa ngantar, anak sekolah pukul 7, sedangkan suami baru pulang lembur dan dapat cuti hari libur itu. Singkat cerita, istri minta tolong sama suami, tolong antarin dong anak saya, anak kamu juga ini ke sekolah, saya lagi repot nih, mau jemur baju, mau masak buat kita. Terus kita berharap untuk pengertian istri, kamu ngertiin dong, saya baru pulang kerja, saya capek, butuh pengakuan, butuh pembelaan. Wah, ketika istri mendengar itu, oh gitu ya, sekarang kamu udah perhitungan dengan keluarga kita. Oh gitu, saya lebih capek daripada kamu. Berantem sudah. Istri juga tidak mau ngalah. Kenapa? Marahnya kita sama Yesus beda. Yesus yaitu karena kehendak Bapa. Kalau kita marah karena kehendak kita sendiri, butuh pembenaran dari kita sendiri. Ini repot, tidak ada yang humble. Jadi marahnya kita yaitu menjadi marah yang dosa. Mulut gak bisa dikontrol, pikiran udah konslet, tindakan pun berantem pun jadi. Banyak kasus KDRT terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Tidak ada yang mau ngalah satu dengan yang lain. Dua-duanya, semuanya butuh pengakuan. Ini mengerikan. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menguasai marah kita. Kita belajar kepada Yesus yang humble. Dan tujuan dia marah itu jelas. Destininya jelas. Kalau kita tujuannya marah untuk diri kita sendiri, butuh pembenaran diri, itu repot. Sedangkan Yesus mengajarkan untuk kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah sedangkan kita tidak bisa mengasihi pasangan kita, partner bisnis kita, lingkungan sosial kita. Yang tidak kelihatan bagaimana kita bisa mengasihi. Kita aja selalu cecok dengan yang kelihatan. Itu namanya munafik. Oke, perhatikan baik, di sini ada kata janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan bilang kayak begini. Tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Setiap waktu pun pasti selalu ada masalah. Tidak perlu nunggu esok. Kita keluar dari rumah, kita tidak tahu masalah apa berikutnya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, menguasai emosional kita, amarah kita akan selalu berbuat dosa. Dalam hal ini saya contohkan adalah mengampuni. Mengampuni. Kalau kita emosional pasti sulit mengampuni. Tapi firman Tuhan mengatakan, hey, kalau kamu tidak mengampuni, kamu masih menyimpan kepahitanmu, amarahmu, kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jangan tunggu hari esok baru kamu belajar untuk mengampuni. Hari itu juga kamu harus bisa mengampuni. Lepaskan kepahitanmu. Kontrol emosimu. Firman Tuhan mengarahkan kita. Jangan nunggu besok. Besok punya permasalahannya sendiri. Bakal banyak masalah. Selama kita masih hidup, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah bisa teratasi asal kita tidak butuh yang namanya pengakuan diri, pembenaran diri dalam diri kita. Oke? Dan perhatikan baik, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita konslet, perkataan kita tidak terarah, bahkan tindakan kita melakukan kriminal, iblis akan main di mindset kita, di pikiran kita. Perhatikan baik. Iblis menyerang kita bukan secara fisik, tapi dia manipulasi cara berpikir kita. Kita bisa tangkap ayat ini di dalam, perhatikan baik, Roma 12 ayat 2, perhatikan baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan baik, di sini ada kata unik yaitu pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya adalah perubahan pikiran. Kalau kita lagi emosional, kita tidak bisa mengendalikan emosional kita. Saya mau katakan, buru-buru ucapkan
saya salah, ampuni saya Tuhan, saya sudah berlebihan dalam emosional saya. Cepat-cepat sebut nama Tuhan. Ketika kamu sadar kamu udah lewat batas amarahmu, minta ampun sama Tuhan. Kendalikan emosionalmu itu kembali. Oke? Ya, penting karena iblis mainnya manipulasi. Kita bisa lihat di dalam Roma 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang yaitu memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Pencuri datang yaitu iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ingat, ini bukan bicara tentang fisik dari luar, tapi ini bicara tentang manipulasi. Dia mencuri damai sejahtera kita dengan Allah, sehingga kita menemukan orang lain yang tidak sepaham dengan kita, menyakiti kita, kita kepahitan, susah mengampuni. Kata-kata sumpah serapah keluar dari mulut kita. Damai sejahtera kita hilang, dicuri oleh iblis. Udah gak usah kau ampuni dia, kalau bisa kau bunuh aja dia, gitu kan. Iblis main. Dan dia membunuh karakter kita dengan Tuhan. Jadi kita selalu menyalahkan Tuhan di dalam setiap agenda keadaan kita. Dibilang Tuhan, lihat dia yang salah, kenapa harus saya mengampuni? Engkau gak adil Tuhan, dia sudah menyakiti saya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Lalu ketika kita tidak bisa menguasai pribadi kita, kita dibinasakan. Ya, iblis akan membinasakan kita. Gak heran banyak orang di luar sana mati karena susah mengampuni, mati karena kepahitan, mati karena sumpah serapah. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, timbul penyakit-penyakit. Tanpa kita sadari, iblis sedang membinasakan kita. Udah kita jauh dari Tuhan, bahkan kita tinggalkan Tuhan, murtad dari Tuhan, masih simpan kepahitan yang luar biasa, jelekin sana sini, gosip, kita nyebarkan gosip, hoax sembarangan. Wah, ini dosanya berlipat-lipat. Ya, saya mau katakan, iblis akan mencuri damai sejahtera. Iblis akan membunuh karakter kita dengan Tuhan. Lalu iblis akan membinasakan kita ketika kita tidak bisa menguasai emosional kita. Buru-buru cari Tuhan, saya bilang. Jangan sampai iblis menjadi nomor satu di dalam agenda hidup kita. Itu repot. Nah, John Maxwell bilang kayak begini. Kita tahu ya, John Maxwell ini adalah penulis yang terkenal. Motivator bisa juga kita sebut, pendeta pun bisa kita sebut. Dia bilang kayak begini, dunia yang kita lihat diwarnai oleh sikap kita. Saya ulangi, dunia yang kita lihat diwarnai oleh sikap kita. Artinya gini, dunia menjadi baik atau tidak itu tergantung sikap kita. Kita tahu ya istilah hitam dan putih. Biasanya istilah hitam itu adalah jahat, putih itu adalah baik. Saya contohkan seperti itu. Kalau kita tidak memberikan perubahan dalam sikap kita, kita sedang memberikan dunia ini warna hitam. Agenda hidup kita gak heran hitam semua. Ada kepahitan, susah mengampuni, suka gosipin orang, suka sumpah serapah, suka pukul orang, bahkan murtad jauh dari Tuhan. Karena kita sedang mewarnai dunia ini dengan warna hitam. Tapi kalau kita warnai dengan warna putih, kita menciptakan kedamaian. Kita marah tidak berbuat dosa. Kita tidak butuh pengakuan diri kita. Kita butuh Tuhan. Percayalah, kita akan menjadi dampak. Dampak perubahan itu bukan buat diri kita sendiri. Bahkan dampak yang kita lakukan, sikap perubahan kita akan menjadi dampak untuk dunia ini. Penting untuk kita mengubah mindset kita, cara berpikir kita, dan kita bisa menguasai emosional kita. Jangan sampai iblis gampang memanipulasi cara berpikir kita. Come on. Yesus sudah mengarahkan kita. Ketika kita marah, jangan sampai berbuat dosa.
Buru-buru mengampuni sebelum matahari terbenam. Ingat, pepatah bilang kayak begini, survei pun bilang kayak begini, 90% masalah itu datang dari diri kita sendiri. Gak heran ketika John Maxwell bilang seperti ini, dunia yang kita lihat diwarnai oleh sikap kita. Kita mau memberi warna apa kepada dunia itu tergantung sikap kita. 90% masalah itu datang dari diri kita sendiri. 10% intervensi dari luar. Artinya gini, ayo come on, kendalikan sikap kita, emosional kita. Jangan sampai kita marah, Tuhan murka. Jangan sampai kita marah, kita berbuat dosa. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.